Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan membahas Partai Senayan yang kemungkinan besar di tahun 2024 tidak akan memenuhi ambang batas untuk bisa masuk di Senayan yang besarnya 4%. Pemirsa sekalian, saya prediksi kali ini di tahun 2024 nanti yang akan terlempar dari Senayan setelah tahun 2019 kemarin adalah Hanura yang terlempar dari Senayan. Tahun 2024 saya prediksi adalah Partai Persatuan Pembangunan. Pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan fusi atau gabungan dari 4 partai di zaman Orde Baru. Jadi pada waktu itu Presiden Soeharto dengan rezim Orde Barunya itu menyederhanakan partai-partai yang berjumlah belasan pada waktu itu untuk disederhanakan menjadi 3 partai saja. Maka pada waktu itu P3 disederhanakan yang terdiri dari Partai NU, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan Parmusi. Nah, ini kemudian yang digabung menjadi satu. Nah, dalam perjalanannya pemirsa sekalian, Partai Persatuan Pembangunan ini yang pada awalnya itu berlogo Ka'bah kemudian berganti menjadi berlogo bintang segi 5. Pada waktu itu di tahun 73 sampai 78 Partai Persatuan Pembangunan yang berasal dari fusi 4 partai ini dipimpin oleh Muhammad Syafaat Mintarijah, yaitu dari tahun 73 sampai 78. Nah, di masa itu pemirsa sekalian pernah terjadi pemilu di tahun 77. P3 sempat mendapatkan suara kurang lebih 18,7 juta atau kalau di prosentase sebesar 29,29% atau mendapatkan kursi di parlemen sebanyak 99 kursi. Tetapi pemirsa sekalian, di masa kepemimpinan ketua umumnya Jailani Naro di tahun 78 sampai 84 dan kemudian di periode kedua 84 sampai 89, P3 mengalami penurunan, yaitu di tahun 82 dalam pemilu pada waktu itu P3 mendapatkan suara 20,8 juta. Kalau di prosentase itu turun, yang awalnya 29% turun menjadi 27,78%, atau kalau dikonversi ke dalam kursi turun 5 kursi, yang sebelumnya 99 turun menjadi 94 kursi. Dan di masa Jailani Naro juga di pemilu 87 semakin turun lagi, karena pada waktu itu pemirsa sekalian terjadi konflik yang luar biasa di P3 sehingga mengakibatkan kekecewaan dari konstituennya. Nah, di pemilu 87 suara P3 yang sebelumnya itu 20 juta turun menjadi 13,7 juta, atau kalau di prosentase menjadi
15,9%. Kalau dikonversi ke dalam kursi parlemen cuma mendapatkan 61 kursi. Jadi turun 33 kursi pemirsa sekalian. Nah, di tahun 92 kepemimpinan pada waktu itu sudah dipimpin oleh Ismail Hasan Metarium. Beliau menduduki ketua umum partai selama 2 periode, yaitu tahun 89 sampai 94 dan 94 sampai 99, akhir masa reformasi. Nah, di tahun 92 ini P3 mengalami kenaikan sedikit sekali, yaitu dari 13 juta suara menjadi 16 juta, atau kalau di persentase 17%. Naik kursinya, naik 1 kursi di parlemen dari 61 menjadi 62. Nah, di tahun 97 ini bertepatan dengan gonjang-ganjing di Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada waktu itu terjadi kudeta dari Ketua Umum Megawati, di kudeta oleh Suryadi. Ini mengakibatkan suara dari PDI ini menyeberang ke P3. Maka dikenal di tahun 97 pada waktu itu kampanye dikenal dengan Mega Bintang. Maksudnya apa? Loyalis Megawati itu banyak yang menyeberang ke P3. Di Solo itu sangat dikenal pada waktu itu dengan tokoh pencetus Mega Bintang orang P3 pada waktu itu, yaitu Bapak Mudrik Sangidu. Nah, saat itu pemirsa sekalian, suara P3 memang mengalami kenaikan 5% dari 17% di tahun 92, mengalami lonjakan 5% di tahun 97, dan suara P3 itu bertambah di kursi parlemen itu bertambah kurang lebih 27, satu angka yang luar biasa pemirsa sekalian. Nah, tetapi pemirsa sekalian, pasca reformasi di tahun 98 dengan kejatuhannya Orde Baru, kemudian di situ muncullah berbagai partai-partai. Akhirnya P3 berusaha untuk membranding partainya yang pada waktu itu berlogo bintang segi 5, kemudian merubah berlogo Ka'bah. Ini dimaksudkan untuk menarik emosi umat Islam supaya bisa memilih P3. Tetapi dalam catatan kami pemirsa sekalian, kalau dibandingkan tahun 97, suara P3 ini mengalami penurunan 50% lebih. Jadi kalau di tahun 97 itu 25 juta, atau kalau di persentase itu 22,4%. Kalau kursi di parlemen itu 89. Di tahun 99 P3 hanya mendapatkan suara 11,3 juta. Kalau di persentase 10,72%. Kalau dikonversikan ke dalam kursi parlemen itu 58%. Jadi mengalami penurunan 31 kursi pemirsa sekalian. Tapi setelah itu, pada waktu itu di tahun 99 P3 dipimpin oleh Hamzah Has, yang di periode itu juga beliau sempat menjadi wakil presiden mendampingi Ibu Megawati. Tetapi pemirsa sekalian, kalau melihat data, walaupun dipimpin oleh seorang wakil presiden, di pemilu berikutnya di
tahun 2004 P3 hanya mendapatkan suara 9,2 juta, turun lagi, turun 2 juta. Kalau di persentase 8,15%. Tetapi dari kursi di parlemen tetap berjumlah 58 kursi. Tidak ada perubahan dibandingkan tahun 99. Tetapi 5 tahun kemudian di tahun 2009, pemirsa sekalian, suara P3 turun lagi. Turun hampir 50%-nya. Hampir 50%. Yaitu menjadi 5,5 juta. Kalau di persentase menjadi 5,33%. Sedangkan kursi parlemen ini agak apes pemirsa sekalian, turun 20 kursi. Ini di pemilu 99 yang pada waktu itu ketua umumnya sudah dijabat oleh Bapak Surya Dharma Ali. Nah, di tahun 2014 suara P3 sedikit naik menjadi 8,1 juta atau 6,53%. Tapi kursi di parlemen hanya naik satu kursi. Dan apesnya di tahun itu setelah Surya Dharma Ali itu menjabat sebagai ketua umum, pemirsa sekalian, beliau mendapatkan kasus ditangkap KPK karena korupsi haji di tahun 2012-2013. Seorang ketua umum partai kedua kayaknya setelah siapa itu Lutfi Hasan Ishak yang masuk ke penjara. Nah, di tahun 2019 pemirsa sekalian, suara P3 semakin turun lagi, yaitu cuma mendapatkan suara 6,3 juta atau kalau di persentase itu cuma 4,52%. Sedangkan suara yang didapatkan itu turun 20 kursi, yang sebelumnya 39 kursi cuma mendapatkan 19 kursi. Pemirsa sekalian, di zaman ini itu terjadi konflik yang agak tajam. Dua kubu P3 pada waktu itu seteru antara kubu Muhammad Romahur Muzi dengan Jan Faris pada waktu itu. Nah, itu juga mempengaruhi stamina dari P3 sehingga partai mengalami penurunan yang drastis. Apalagi Romahur Muzi di masa itu juga tersandung kasus jual beli jabatan. Pada waktu itu beliau kayaknya sebagai menteri pada waktu itu, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, nah, kasus-kasus yang menimpa P3 ini, apalagi di tahun 2017 pada waktu itu ada peristiwa besar yang membuat umat Islam marah luar biasa, yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Nah, di satu sisi juga Pilgub Jakarta, DKI Jakarta itu juga P3 lebih mendukung ke Ahok. Ini yang salah satunya menurut saya, pemirsa sekalian, semakin menurunkan perolehan suara P3. Nah, melihat dari data ini, pemirsa sekalian, P3 ini salah satu partai yang sangat rawan ini, karena dari persentase hanya mendapatkan 4,52%. Ini kalau bisa kita analisa, pemirsa sekalian, kemungkinan besar
P3 di tahun 2024 kemungkinan akan terlempar dari Senayan. Karena selain tidak ada branding yang menjadi pembeda dengan partai-partai lain, partai-partai yang berbasis Islam, saat ini ada beberapa partai yang berbasis Islam. Kalau berbicara basis Islam tradisional, maka PKB yang lebih banyak menggarap dari kalangan NU. Sedangkan dari kalangan Muhammadiyah itu digarap oleh PAN. Sedangkan dari kalangan Islam modernis itu banyak digarap oleh PKS. Nah, saat ini P3 seperti kehilangan ide, kehilangan gagasan untuk menarik simpati dari pemilihnya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini P3 juga berada di kubu penguasa yang ini sebenarnya tidak menguntungkan dari beberapa sisi dalam membranding partainya. Dan di sisi yang lain sepertinya P3 juga kurang agresif untuk menangkap arah angin perubahan yang ada di tengah masyarakat saat Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS segera mencalonkan Anies. P3 sepertinya masih terputar-putar di kubu penguasa yang belum bisa menentukan calon yang didukungnya. Pemirsa sekalian, kalau ini terjadi, maka saya prediksi P3 di tahun 2024 kemungkinan akan terlempar dari parlemen yang bernasib sama seperti Hanura di tahun 2019 kemarin. Ini prediksi saya, dan kemungkinan di parlemen sepertinya akan berkurang satu partai. Kalau kemarin itu ada 9 partai, kemungkinan di tahun 2024 kalau dari partai petahana ini yang lain bisa bertahan, kemungkinan hanya bertahan 8 partai. Pemirsa bisa jadi tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, tapi inilah analisa berdasarkan data yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Silahkan kalau pemirsa ingin berkomentar, silahkan berkomentar di bawah. Kita bisa diskusi kecil-kecilan lah. Demikian pemirsa sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.